Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Dan tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangat banyak jumlahnya. Dan tentunya tatkala kita bisa mensyukuri nikmat tersebut, maka sejatinya kita harus menggunakan nikmat itu untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana tidak ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, ya justru kita harus semakin dekat kepada Allah. Bukan sebaliknya, na'udzubillah ya, bahkan dengan kenikmatan yang Allah berikan justru menjadikan kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, apapun itu bentuknya, dengan fasilitas kesehatan, dengan fasilitas ya, misalkan sekarang dengan gadget dan sebagainya, itu semua adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak kita gunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Tentu kita sudah hafal firman Allah taala, bahwasanya Allah berfirman ya di dalam surat At-Takatsur yang terakhir itu ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti benar-benar kalian akan ditanya dengan dua kali penekanan la dan nun syiddah ya, nun taukid. Jadi di sana kemudian benar-benar pasti kalian akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, anin naim, tentang segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu marilah pada kesempatan kali ini kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk menambah ketaatan kepadanya, di antaranya dengan mempelajari ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Jamiah Islamiyah Madinah. Baik, yang punya kitab silakan dibuka kitabnya. Kita sekarang masuk di halaman ke-40. Kita ada di pelajaran yang ke-7. Ya, pelajaran yang ke-7 ya di halaman ke-40. Nah, berarti sekarang kita masuk kepada tamarin, latihan-latihannya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang percakapan yang ada di awal dari pelajaran yang ke-7 ini. Nah, sekarang kita masuk kepada latihannya. Nah, taib. Latihan yang pertama yaitu iqra' waktub. Jadi bacalah dan tulislah. Nah, baik. Jadi ini perintahnya, kita disuruh membaca kemudian menyalin di buku tulis kita masing-masing. Nah, sebelum kita baca bersama-sama, ya alangkah baiknya para pemirsa sekalian mungkin bisa di pause terlebih dahulu untuk kemudian ditulis terlebih dahulu dan kemudian coba diharokati. Nah, silakan di pause dan disalin dulu terlebih dahulu dengan harokatnya. Nanti setelahnya kita baca bersama-sama. Baik, silakan di pause. Nah, baik. Nah, kalau sudah selesai menyalin dan menulisnya, ya kita akan koreksi bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama tentang latihan yang pertama ini. Baik. Nah, kita baca dari yang pertama. Nah, jawabannya adalah hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, dibaca silakan. Nah, dan jika ada dari tadi pekerjaannya atau pengerjaan dari penulisan ini ada yang kurang pas harokatnya, silahkan disesuaikan. Tapi kita ulangi sekali lagi. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, sekarang yang kedua. Nah,
Oh, taib artinya terlebih dahulu ya. Artinya yang pertama, hadhihi ini ya, madrasatun adalah sekolah. Ya, ini adalah sekolah. Watilka dan itu jamiatun. Jamiah itu adalah kampus ya. Taib. Nah, baik yang kedua sekarang. Baik. Dzalika himarun watilka baqaratun. Nah, pertanyaannya mengapa di sini beda ya? Artinya kalau artinya sama. Dzalika itu himarun adalah keledai, watilka dan itu baqaratun sapi betina. Nah, sama-sama itunya kok beda di sini. Dzalika dan tilka. Mengapa beda? Ya, beda. Karena dzalika itu adalah untuk menunjuk kepada laki-laki. Dan tilka untuk menunjuk kepada perempuan. Dan di sini antara himar dan bakoroh, himar ya tanpa ada tak marbutohnya maka dia bentuknya laki-laki. Adapun bakoroh karena dia ada tak marbutohnya dia bentuknya perempuan. Maka di sana dijawab dengan ditunjuk dengan istilah dzalika untuk yang laki-laki itu dzalika himarun. Kemudian watilka dan yang itu bakorotun itu sapi betina. Taib. Nah, yang ketiga. Adzalika masjidun. Nah, ikuti. La tilka madrasatun. Nah, artinya ingat ya, A adalah pertanyaan. Istifham dalam bahasa Arabnya harful istifhamnya. Ya. Artinya adalah apakah? Ya, apakah? Dzalika itu. Apakah itu masjid? Masjidun masjid. Apakah itu adalah masjid? Nah, jawabannya tidak. La, tidak. Ya. Itu tilka atau itu madrasatun adalah sekolah. Baik. Nah, dari nomor 3 ini pertanyaannya. Di pertanyaan adzalika itu kan menggunakan apakah itu. Ya, jawabannya la, tidak. Tilka itu. Nah, untuk menggunakan kata itunya, mengapa kok beda? Kalau di pertanyaan adzalika jawabannya la, tilka. Sama-sama itunya. Apa bedanya? Ya, dzalika untuk laki-laki. Nah, lihat bentuk masjidnya, masjid bentuknya laki-laki tulisannya kan gitu. Adapun madrasah dia bentuknya perempuan. Apa tandanya? Yaitu ada tak marbutoh di belakangnya. Maka digunakan tilka. Baik, sekali lagi kita baca nomor 3. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Baik. Kita lanjutkan yang keempat. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Baik. Nah, ya. Ya, artinya hadza jamalun. Hadza apa? Ini ya. Jamalun itu unta ya. Kata jamalun digunakan untuk unta yang udah untuk unta jantan ya, unta jantan yang memiliki 2 punuk yang biasa digunakan untuk sebagai pengangkut barang-barang gitu. Ya. Watilka dan yang itu adalah nakoh. Ya, nakoh ini adalah unta betina. Ya. Nah, maka digunakan istilah perempuan karena di betina dengan kata tilka. Tapi kita ulangi. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Nah, yang kelima. Hadhihi madrasatun wa tilka thalibatun. Oh, afwan. Ya, di sini bisa dibaca madrasah bisa, tapi di sini lebih pasnya adalah apa? Mudarrisatun. Nah, baik. Yang kelima, coba kita ulangi. Hadhihi mudarrisatun wa tilka thalibatun.
Nah, taib. Artinya hadhihi mudarrisah ya. Mudarrisah adalah guru perempuan, ya bu guru atau ustadzah ya. Ini adalah bu guru ya, kampanye gitu. Ini adalah guru perempuan, mudarrisatun. Nah, watilka dan yang itu tolibatun itu adalah siswi atau murid perempuan. Coba perhatikan di sana, inilah kehebatan bahasa Arab ya. Nomor 1 dengan nomor 5 itu tulisannya sama itu ya, mim dal ro sa ta, mim dal ro sa ta. Nah, bedanya apa di situ? Hanya harokatnya saja. Yang atas apa? Madrasah artinya sekolahan, dan yang di sini adalah mudarrisah artinya adalah guru perempuan atau ustazah atau bu guru ya. Maka ini harus benar-benar kita bisa membaca dengan benar dalam lafatan bahasa Arabnya. Nah, kenapa ini kok dibaca mudarisah, kok tidak dibaca madrasah seperti nomor 1 gitu ya? Nomor 1 dibaca madrasah, nomor 5 dibaca mudarisah. Mengapa? Ya disesuaikan dengan kalimatnya. Ya kalimatnya di sini, ya di sini ada murid, maka pasangannya adalah guru kan gitu. Tapi sebenarnya dengan sekolah juga bisa, sekolah dan murid, tapi lebih pasnya adalah di sini ada murid perempuan, siswi, dan juga ada bu gurunya. Nah, bisa dipahami ya perbedaannya, mengapa dipilih seperti itu. Baik. Karena di sini juga lebih menyandingkan antara orang dengan orang. Kalau tadi dengan sekolahan, maka itu orang dengan bangunan, kan kurang pas. Nah, seperti nomor 3 itu, nomor 3 ya, nomor 3 di situ ada masjidun dan madrasatun, itu pas ya, antara bangunan dengan bangunan. Ya, baik. Nah, kita ulangi ya, nomor 5. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Baik, nomor 6. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Artinya ini adalah anjing ya, kalbun anjing, dulu sudah kita pelajari di awal. Nah, wa dzalika dan yang itu adalah kittun, yaitu kucing. Nah, di sini mengapa menggunakan hadza dan dzalika? Kok tidak hadhihi dan tilka? Nah, ya karena jelas kalbun dan kitun di sini bentuknya adalah laki-laki ya, tidak ada ta'mar butohnya. Nah, sehingga digunakan isyaratnya hadza dan dzalika. Jadi hadza untuk dekat, dzalika untuk yang jauh. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Hadza kalbun wa dzalika kitun. Tahap terakhir yang ke-7 untuk latihan yang pertama ini. Ya. Silakan diikuti. Hadza baitul muadzini. Wa tilka hadiqatut tajiri. Nah, artinya hadza ini ya bait itu adalah rumah ya. Muadzin ya, muadzin. Baitul muadzin, rumahnya muadzin. Jadi hadza baitul muadzin artinya ini adalah rumahnya muadzin. Nah, yang tukang azannya. Terus watilka dan yang itu ya, hadiqatu itu adalah kebunnya at-tajir, itu seorang pedagang atau nah, watilka dan itu hadiqatu tajiri, yaitu kebunnya pedagang. Baik, jelas ya untuk artinya. Nah, dan kita baca lagi sekali lagi. Nah, hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Baik, alhamdulillah dengan demikian selesai ya kita dari latihan yang pertama ini. Dan dari sini latihan ini semoga semakin jelas ya dalam penggunaan kata penunjuk ya, kata isyarat. Hadza, hadhihi, dan dzalika dan tilka. Nah, mudah-mudahan ini semuanya juga bermanfaat untuk kita semuanya, para pemirsa kalian, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Sehingga nantinya ketika kita membaca, misalkan membaca Quran atau membaca hadis itu kita tidak salah paham ketika di sana ada kata tunjuk saja tanpa ada nama disebutkan orangnya atau bendanya, tapi dengan kata tunjuk ini kita sudah paham bahwasanya ini menunjuk kepada siapa. Maka ini menjadi penting untuk kita pahami. Ya. Nah, baik. Nah, dari sini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk pembahasan di kali ini. Sekali lagi, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa terus belajar dan belajar hingga kita menjadi orang-orang yang diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.